Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One. Kita masih bicara mengenai persepak bolaan atau nasib persepak bolaan Indonesia setelah adanya tadi rencana dari KLB PSSI di tahun 2023 atau 16 Februari 2023 maksud saya. Kemudian juga bagaimana kita semuanya bisa belajar dari tragedi Kanjuruhan. Tapi bicara mengenai sepak bola, kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada orang-orang yang bermain di lapangan hijau tersebut sebagai motor, sebagai jiwa dari sepak bola itu sendiri. Ya Pak Hasani, ya bicara mengenai orang-orang yang bermain, bicara mengenai talent. Mungkin tadi Bapak sudah ngetis di segmen sebelumnya bahwa ini menjadi concern tersendiri dan dibahas tentunya oleh Inpres tersebut. Ya, kan sepak bola salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Paling sih kayaknya. Dunia malah ya. Dunia. Ya mungkin beberapa negara lah yang nggak, India nggak suka kan, ya kan. Tapi dunia dan Indonesia nomor satu. Dan pemainnya, bibitnya ada di pelosok Nusantara. Banyak ya. Banyak. Pertanyaannya, kok prestasi mencari 11 pemainnya susah? Ya. Dan, nah, saya melihat nggak mungkin semuanya instan. Semua harus by proses. Ya kan? Nah, sekarang yang kami dapat dari hasil riset itu, SSB, sekolah sepak bola itu, banyak sekali di seluruh Indonesia. Di mana-mana. Itu tidak dikelola dengan benar. Mereka dengan gaya masing-masing. Tidak ada satu standarisasi. Tidak ada satu standarisasi. Maka mereka lahirlah dengan cara dia masing-masing. Ya kan? Yang akhirnya nanti begitu dia jadi pilih timnas, yang Sintayong akhirnya merubah lagi skill pemain tersebut. Yang seharusnya dia sebagai pelatih timnas hanya berbicara strategi bagaimana bermain lawan si A si B. Ini malah dari awal lagi. Dari awal lagi dia latih. Karena ada kesalahan dasar yang tidak dibenahi. Nah, hasil riset tim kami di Inpres nomor 3 tadi, itu kami mendapat sebuah contoh yang dilakukan Jerman. Mereka melahirkan namanya School of Excellence. School of Excellence. Nah, School of Excellence intinya, kita nggak harus seperti Jerman, tapi School of Excellence ini intinya adalah mengumpulkan bibit-bibit terbaik yang ada di SSB. Saya mengharapkan School of Excellence ini setiap provinsi ada satu. Jadi selain SSB, tapi ada juga School of SSB Excellence itu kan punya siapapun. Tapi School of Excellence nanti dikelola oleh pemerintah boleh, oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia boleh, atau siapapun itu serahlah nanti. Tapi ini lahirnya melalui Inpres ini. Itu yang mengambil pemain-pemain terbaik yang ada di SSB, dilatih dengan standar yang benar-benar standar sepak bola modern. Oke. Pelatih-pelatihnya itu kita sekolahkan ke luar negeri dulu. Tersertifikasi lah ya. Ada standarnya itu standar tadi internasional. dengan standar yang kita mau. Oke. Tinggal kita pilih mau sistem apa, mau gaya Belanda, mau Spanyol, mau apa, kita tinggal kirim ke sana, kita sebarkan di seluruh provinsi, maka anak-anak yang melahirkan dari School of Excellence ini akan nanti menuju ke akademi yang dimiliki oleh klub-klub. Berjenjang ya? Berjenjang. Dari akademi, jadi gini, kenapa tadi saya katakan umur 16? Setelah 16 kita drop. Down. Ya, kita orang itu kan manusia. Manusia itu kan ada peaknya. Apalagi pemain bola ya Pak ya? Ya, siapapun ada peaknya. Kalau peak itu di-push, ada masanya. Nah, kalau di School of Excellence itu diajarin, oh dia nggak boleh di-push dulu. Dia umur di bawah sekian, dia main for fun, nggak perlu ngotot. Hari ini kan main SSB udah ngotot, harus menang. Kalau pelatihnya kalah, emak-emaknya yang marah. Ya kan? Terjadi di dunia nyata. Nah itu di dunia nyata seperti itu. Nah itu yang harus kita rubah pelan-pelan, maka akan melahirkan talent-talent. Kalau ada 34 provinsi dan masing-masing provinsi bisa melahirkan 10-20, berarti ada ratusan. Dari ratusan 37 ini. Lagi Pak sekarang provinsi, ya, nambah lagi. Tambah 37 lah ya. Ya oke lah, tapi 34 dulu lah. Gitu. Nah, ada sekian ratusan talent yang akan nanti kita butuhkan sekitar 20 sampai 30 untuk timnas. Oke. Untuk timnas. Tapi kan ada juga tadi Liga 1 kan ada 18 klub. Juga bisa ngambil dari situ. Bisa ngambil. Memiliki pemain-pemain yang menurut kita sudah mempunyai skill yang benar. Jadi dia di atas umur 16, Mas
Artinya pensiunnya itu di atas umur 30. Oke. Jadi ini yang kita lihat di sepak bola modern yang ada di Eropa. Kalau ada yang debat, oh Eropa kan beda hidupnya. Enggak, pemain sepak bola itu lahir malah di negara-negara seperti Afrika. Tapi sekarang Afrika pun sudah merubah konsepnya. Oke. Nah, Kenapa kita belum? Amerika Latin pun sama Udah. ekonomi kayak kita. Konsepnya yang harus kita rubah. Jadi kita nggak harus berargumen di situ. Yang harus kita argumen, sistemnya harus kita bangun. Kalau mau. Oke, ini pekerjaan rumah lagi nih berarti ke depannya, Pak. pasti. Jadi kalau misalnya kita bisa membangun bibit-bibit tersebut dengan baik seperti itu yang katakanlah made in Indonesia, kita tentu tapi masih bisa butuh atau katakanlah masih butuh gitu para pemain naturalisasi yang tentunya masih ingin berbakti pada negara kita. Pak, tapi kalau misalnya bicara naturalisasi mungkin sedikit ingin ada bocoran sedikit saya ingin dapat bocoran seperti itu. Karena kalau ada beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi mau diturunkan ya untuk Piala Asia 2023 ya Pak ya. Piala Asia. Piala Asia. Siapa saja Pak sekarang? Oke. Supaya nyambung ya. Iya. Orang Indonesia soalnya kan. Jadi naturalisasi itu bagian dari perubahan sepak bola modern. FIFA akhirnya membuat regulasi, dibolehkan ada naturalisasi. Naturalisasi ada dua macam. Satu, pemain itu dinaturalisasi karena ada hubungan perkawinan. Dia orang luar. Dengan orang Indonesia. Orang Indonesia, atau dia bertempat tinggal, bermain di Indonesia selama 5 tahun betul-betul. Ada regulasi yang kedua. Naturalisasi, dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Itu dibolehkan oleh undang-undang kita. Undang-undang tentang warga negara nomor 12. Ada dua pasal. Pasal 19 tadi yang 5 tahun. Pasal 20, apabila dia berjasa buat negara, atau negara membutuhkan jasa dia. Oke. Iya. Dibolehkan. Yang kita naturalisasi sekarang, kita ambil yang pasal 20. Oke. Ya kan? Tapi belum tentu disahkan oleh FIFA. Karena? FIFA membolehkan orang yang dinaturalisasi model kayak gini yang ada hubungan darah dengan negara tersebut. Jadi ada artikel 9 di FIFA yang memprotek ini. Jadi kita boleh aja pemain siapa kita ambil karena tidak melanggar Undang-Undang nomor 12, tapi FIFA tidak bisa mengizinkan. Karena tidak punya Hubungan ikatan darah itu. yang kita ambil hari ini ada yang nama Jordi Amat Jordi Amat dari Spanyol, ada yang nama Elkan Bagot. Dia bukan naturalisasi, Oh, oke. dia asli Indonesia. Oke, cuma siap. besar di luar negeri. Ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama, ada 3. Mark Locke juga. Mark Locke itu generasi yang tadi yang pasal 19. Oke. Dia bukan warga negara Indonesia. Tapi karena tidak ada berjasa. hubungan darah Indonesia dia. Tapi karena berjasa maka. Tidak. Dia bermain di Indonesia 5 tahun. Oke, siap. Nah, kalau ini dia nggak pernah bermain di Indonesia. Tapi Jordi Amat, neneknya orang Indonesia. Ada keturunan darah. Tansil. Betul. Dari Kepulauan Talaut apa. Oke. Sandy Walsh, kakek neneknya orang Surabaya. Shane Patinama, ayahnya orang Ambon besar di Semarang. Nah, regulasi FIFA membolehkan ini. Di kita pasal 20-nya, karena dia nggak pernah tinggal di Indonesia, tapi dibolehkan karena kita anggap dia punya darah. dibutuhkan. Betul, dibutuhkan oleh tenaga dia. Maka dia tidak bisa bermain untuk klub. Dia bisa hanya boleh untuk timnas. Nah, sekarang kan para netizen bertanya, kok nggak selesai-selesai masalah naturalisasi ini? Karena aturannya banyak, Pak. Pertama, aturannya banyak. Kalau case Mark Locke itu lebih mudah karena pakai pasal 19. Kalau dari Statuta? bukan pasal 19 tadi itu nggak perlu sampai ke presiden. Cukup di Kemenkumham. Kalau yang pasal 20 itu ke presiden. Presiden pun tidak bisa memutuskan tanpa persetujuan DPR. Jadi lika-likunya panjang. Ya kan? Nah, sekarang semua sudah selesai, sudah diteken oleh Pak Presiden, tinggal sumpah. Oke. Nah, orang bertanya, ini Piala AFF sebentar lagi mau main. Sanggup nggak tuh? Bukan sanggup, bisa nggak dia bermain? Saya dari awal, kebetulan saya yang mengurus standarisasi dari pertama. Saya katakan, ini semua pemain kita target untuk Piala Asia, bukan Piala AFF.
Jadi sabar dulu lah. Jadi sekaligus mungkin bisa jadi semacam apa ya namanya uji coba lapangan begitu. Ya uji coba kan nanti bisa kita buat di pertandingan-pertandingan lain. Oke. Karena sekarang kan orang nge-push. Kok ini nggak selesai? Karena birokrasi tadi yang cukup panjang, akhirnya nggak dapat di AFF. Ya Oke. kalau dapat alhamdulillah. Tapi target kami yang sebenarnya adalah ke Piala Asia. Piala Asia. Nah, tapi kita bicara mengenai naturalisasi, ada satu pattern yang juga kelihatan sama warganet dan juga pecinta sepak bola kalau sebagian besar dari mereka ini adalah pemain lini belakang, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Kenapa? memang sih untuk naturalisasi ini kebanyakan mencari lini belakang karena kalau kita lihat kayaknya sih, koreksi aku lagi ya kalau saya salah Pak ya, Indonesia ini kekurangan talent untuk lini belakang begitu, entah mungkin karena genetik, karena kondisi tubuh kita yang ya kecil-kecil cabai rawit seperti itu Pak ya, tapi kan untuk duel 1 lawan 1 dengan pihak luar, apalagi dari negara Eropa yang lini belakangnya gede-gede seperti itu Pak, apa itu yang jadi faktor kenapa kita mencari pemain lini belakang dari luar? Analisis Fani nggak salah, tapi belum tentu benar. Jadi Oke, dikoreksi. pemain naturalisasi ini bukan keputusan federasi. Oh, Ini permintaan dari pelatih. mereka dia yang butuh ya. Jadi Sintayong ini kan kita target. Begitu kita hire dia sebagai pelatih nasional, kita target. Paling tidak juara di wilayah ASEAN. Apakah itu SEA Games, apakah itu Piala AFF. Oke, kata Sintayong. Setelah dia melatih di Indonesia, dia lihat, wah materi yang ada kurang nih. Saya butuh tambahan materi. Keluarlah naturalisasi itu. Kita katakan, karena kita belajar di kasus Maklok, segala macam. Kita katakan, boleh kami membantu Anda, tapi jangan ada pelanggaran secara statuta maupun secara negara. Iya. Nah, sekarang negara tadi kan harus melalui proses tadi. Lalu dari FIFA harus ada turunan. Nah, si Sintayong ini membuat tim kecil di dalam. Mencari talent-talent ini yang ada di luar negeri yang punya hubungan darah. Dengan Indonesia. Nah, menurut dia, dari hasil yang saya ngobrol sama dia, menurut dia, pemain turunan yang memenuhi kriteria dia, rata-rata pemain belakang. Kebetulan. Pemain belakang. Jadi bukan sengaja dicari Bukan. kita butuh lini belakang Nah, ya Pak ya? Ada striker, nggak memenuhi syarat dia. Ya kan? Nah, kebetulan Jordi Amat di belakang. Sandy Walsh di belakang. Shen Patinama belakang. Belakang. Kalau tambah Erkan Bagot, wah bener nih. Bener kayak analisa tadi. Wah, Gede. udah gede ganteng lagi. Ya kan? Mesti jadi magnet ya? Tinggi. Keuntungannya dengan postur yang tinggi tadi, saat kita berhadapan dengan negara-negara seperti Saudi Arabia, Middle East lah, atau negara Korea, Jepang, yang postur tubuh mereka udah tinggi, India atau apa. Ah, sekarang mungkin akan beda. Kalau dulu kita takut tuh bola-bola lambung kan. Iya. Karena Sekarang kalau main bola pendek kita lebih lincah. Iya. Karena kita postur tubuh tapi kan orang lawan kan udah tahu kelemahan kita. Nah, sekarang kalau mereka 4 ini ada di belakang, kita bisa mengubah strategi tersebut ya. bisa kita rubah dan harapan kita prestasinya Baik. lebih baik dari yang hari ini. Baik. Kan hari ini pertama kali kami masuk kan ranking kita 170. Hari ini sudah naik 20 tingkat di 150. Kalau bisa naik lagi kan Alhamdulillah seperti bisa itu ya Pak ya. mengobati luka-luka yang ada. Bapak. Terakhir Pak Hasani mungkin sedikit apa ya statement atau harapan Bapak tentunya ya dengan adanya lembaran baru yang akan dibuka di tahun 2023 ini. Seperti apa mungkin Pak untuk menutup program kita? Ya, saya mengharapkan tadi tragedi ini jangan menjadi sia-sia. Tragedi ini harus menjadi sesuatu, khususnya kepada sepak bola nasional. Jadi ke depan sepak bola kita ini harus berubah, harus berubah total. Saya nggak tahu mulainya dari mana, tapi tadi KLB kita akan memilih pengurus baru. Carilah orang-orang bukan sekedar sedang bola, tapi yang mengerti tentang kebutuhan bola di industrinya dan segala macam tentang sepak bola yang sama-sama kita menginginkan sepak bola Indonesia ini Jadi lebih baik. jauh lebih baik, yang kita bangga sebagai bangsa Indonesia di saat melihat sepak bola kita. Betul. Itu aja harapan saya. Baik Pak Hasani, ya ini jadi membekas karena ya itu mencintai dan sekaligus pengurusi itu seharusnya bisa berjalan dengan Ya, lurus seharusnya gitu ya bisa. Pak ya.
Baik, Pak Hasani. Tapi hantu-hantunya dihilangin. Hantu-hantu dihilangin supaya tadi cintanya tidak rusak seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Hasan, ini diskusi yang sangat menarik, dialog kita sangat hidup dan sangat menarik, tapi karena kita sudah sampai di akhir jumpa, di akhir penghujung dari program One on One, saya harus mengucapkan terima kasih dan juga ya tadi kita harus sudahi dulu dialog kita pada hari ini ya. Terima kasih sekali Pak Hasani, sehat selalu Bapak. Amin. Jangan sampai walaupun Bapak tidak menjabat sebagai atau Exco PSSI, Bapak tetap akan ditunggu kiprahnya, inisiasi, kemudian juga langkah-langkahnya dalam memajukan sepak bola di Indonesia. Sekali lagi saya selalu Pak Hasani, terima kasih atas waktunya bersama kami di program One on One. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikianlah program One on One berakhir. Saya Fani Maniar, terima kasih dan sampai jumpa.